Apa yang sebenarnya akan terjadi pada tahun 2026? Dalam lembaran kuno ramalan Jayabaya, weton legi tiba-tiba muncul sebagai simbol gawat yang memicu tanda tanya besar. Di tengah zaman Kolosuro yang penuh hiruk-pikuk, pemilik weton legi disebut-sebut sebagai pemegang kunci nasib yang akan menentukan arah angin Nusantara. Apakah ini sebuah peringatan akan datangnya ujian berat atau justru rahasia besar tentang bangkitnya sang Satria Pinandita yang selama ini tersembunyi? Mari kita bedah. Tahun 2026 dalam teropong Jayabaya, puncak gejolak zaman Kolosuro. Tahun 2026 bukan lagi sekadar angka ramalan di masa depan, melainkan realitas gaib yang kini sedang kita pijak bersama. Bagi para sesepuh dan penghayat ilmu kejawen, tahun ini telah lama ditandai dengan tinta merah dalam peta spiritual Nusantara. Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang kewaskitaannya sanggup menembus tabir lintas zaman, menyebut era ini sebagai transisi menuju puncak zaman Kolosuro, sebuah zaman goro-goro di mana tatanan dunia, baik fisik maupun gaib, sedang dirombak total oleh kehendak alam semesta. Mari kita bedah 3 rahasia utama mengapa tahun 2026 menjadi titik balik yang sangat krusial dan mengapa energi semesta ini tiba-tiba berpusat pada pusaran nasib mereka yang memegang weton legi. 1. Pergeseran energi ekstrim, puncak Kolosuro. Dalam bait-bait serat ramalan Jayabaya terselip sebuah kalimat sakti. Wong bener denger-denger, wong salah bungah-bungah. Artinya orang benar akan terdiam kebingungan, orang salah justru bersukaria. Inilah esensi utama dari Kolosuro. Di tahun 2026 ini, kita menyaksikan pergeseran energi besar-besaran di mana frekuensi bumi bergetar dengan sangat kacau. Hal ini memicu kebingungan massal, ketidakpastian ekonomi global yang mencekik, dan jungkir baliknya nilai-nilai kewajaran. Banyak orang kehilangan arah karena kompas batin mereka rusak akibat tarikan energi negatif yang terlalu kuat. Ibarat lautan yang sedang mengamuk oleh badai, tahun 2026 menyapu bersih kapal-kapal nasib yang rapuh. Hanya mereka yang memiliki jangkar spiritual yang kuat yang mampu bertahan dan tidak tenggelam dalam lautan hutang maupun keputusasaan. 2. Weton legi, sang pemegang kunci penyeimbang, arah timur. Lalu mengapa weton legi tiba-tiba menjadi sorotan utama dan disebut gawat? Dalam sistem kosmologi Jawa, hari pasaran legi berkedudukan di arah timur atau wetan dan identik dengan elemen udara atau kayu. Timur adalah lambang dari terbitnya matahari, sang surya, yang bermakna pencerahan, harapan, dan awal mula kehidupan baru. Ketika dunia sedang dilanda api Kolosuro yang membakar tatanan ekonomi, elemen udara dari weton legi menjadi sangat vital. Jika salah arah, hembusan angin legi justru akan mengobarkan api kehancuran bagi dirinya sendiri. Inilah arti kata gawat yang sebenarnya, sebuah bahaya jika salah melangkah. Namun sebaliknya, jika weton legi mampu sumeleh, pasrah pada Sang Pencipta, namun tetap berikhtiar, hembusan batin mereka akan berubah menjadi embun penyejuk yang meredam kekacauan. Di pundak weton legi terdapat tanggung jawab energi yang luar biasa. Jika mereka bangkit, mereka akan berevolusi menjadi Satrio Pinandito, sosok penyelamat, pelunas hutang, dan pembawa rejeki bagi keluarga dan orang banyak. 3. Tanda alam dan tipisnya tirai gaib. Perhatikanlah fenomena alam sekitar di tahun 2026 ini. Jayabaya meramalkan, bumi soyo mengkeret, mongso soyo geseh tak menentu.
Hujan dan kemarau yang saling bertabrakan ini hanyalah proyeksi fisik dari alam batin Nusantara yang sedang bergejolak. Bagi para pemilik weton legi, baik itu Senin legi, Selasa legi, Rabu legi, Kamis legi, Jumat legi, Sabtu legi, atau Minggu legi, tanda alam ini tidak hanya terjadi di luar, tapi beresonansi kuat di dalam diri. Anda mungkin akhir-akhir ini sering mengalami firasat yang sangat tajam, deja vu, mimpi-mimpi aneh yang terasa sangat nyata, atau merasakan getaran di titik-titik cakra tertentu. Itu bukanlah kebetulan. Tirai antara alam fisik dan alam gaib sedang sangat tipis di tahun 2026. Ini adalah undangan resmi dari semesta dan leluhur agar Anda segera bangun dari tidur panjang, membersihkan wadah batin, dan bersiap menerima wahyu kejayaan di balik kesempitan yang sedang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng rawuh di channel Primbon Bah Manis, cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangeling-eling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share agar channel ini terus istiqomah nguri-nguri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang mugi enggal lunas, sing lagi sakit mugi enggal pinaringan sehat, sing goek gawean mugi ketemu kerjo sing dikarepake, mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjan. Amin. Mengapa weton legi disebut gawat? Ujian kawah candra di muka sebelum kejayaan. Ketika mendengar kata gawat, kebanyakan orang langsung bergidik ngeri, mengiranya sebagai sebuah pertanda kesialan, malapetaka, atau kutukan nasib. Namun, dalam kacamata ilmu spiritual Jawa dan pembacaan serat Jayabaya, kata gawat memiliki makna yang jauh lebih dalam, yakni gawat kaliwat, sebuah masa genting yang menjadi titik nadir atau titik terendah sebelum seseorang melesat menuju puncak kejayaan. Bagi Anda yang terlahir dengan pasaran legi, tahun 2026 ini adalah kawah candra di muka Anda. Alam semesta sedang menggodok mental dan spiritual Anda habis-habisan. Mari kita bedah 3 alasan utama mengapa fase ini disebut sangat gawat dan menyakitkan, namun sebenarnya menyimpan berkah yang luar biasa besar. 1. Titik nadir dan guncangan finansial yang tak masuk akal. Apakah Anda merasa akhir-akhir ini rizki seolah buntu dari segala arah? Usaha yang tadinya lancar tiba-tiba macet, hutang yang tak seberapa tiba-tiba membengkak, atau uang selalu habis untuk hal-hal yang tidak terduga? Ini adalah ujian pertama. Mengapa harus lewat guncangan finansial? Jawabannya adalah pembersihan wadah batin. Alam semesta dan khodam penjaga Anda tahu bahwa sebentar lagi Anda akan menerima wahyu kejayaan berupa rizki besar yang menetap. Namun, wadah rizki Anda saat ini masih kotor oleh sifat-sifat lama, mungkin kesombongan kecil, kurang sedekah, atau terlalu mengandalkan logika manusia. Tekanan ekonomi ini adalah cara langit memaksa Anda untuk bertekuk lutut, melepaskan ego, dan kembali bersandar sepenuhnya hanya kepada Sang Maha Pencipta. Jika Anda pasrah, sumleh, wadah itu seketika bersih dan siap diisi kelimpahan baru. 2. Benturan elemen, udara legi versus api Kolosuro.
Seperti yang dibahas di bab sebelumnya, pasaran legi membawa elemen udara, sementara tahun 2026 zaman Kolosuro membawa energi api yang membakar, amarah, keserakahan, dan kekacauan. Secara logika alam, udara adalah bahan bakar bagi api. Disinilah letak kegawatannya. Jika Anda sebagai pemilik weton legi ikut-ikutan terpancing emosi, mudah marah, panik melihat tumpukan hutang, atau mengambil jalan pintas yang tidak halal, maka udara di dalam diri Anda akan membesarkan api tersebut. Anda akan hangus terbakar oleh masalah Anda sendiri. Namun sebaliknya, jika Anda mampu mengendalikan diri, menenangkan batin, dan tetap bertindak dengan kepala dingin, udara Anda akan berubah menjadi embun penyejuk. Anda justru akan menjadi oase dan solusi bagi orang-orang di sekitar Anda yang berujung pada datangnya peluang rejeki bertubi-tubi. Ketiga, seleksi alam, ujian pengkhianatan dan kesetiaan. Ini adalah bagian yang paling perih, namun paling akurat dari ilmu Titen Primbon. Di tahun yang gawat ini, pemilik weton legi akan diuji melalui orang-orang terdekatnya. Anda mungkin akan difitnah, dijauhi teman saat susah, atau bahkan ditusuk dari belakang oleh rekan bisnis maupun kerabat sendiri. Tolong pahami ini, itu bukanlah kesialan, itu adalah cara perlindungan tingkat tinggi dari alam semesta. Khodam pendamping Anda sedang menyingkirkan parasit-parasit dan orang-orang berenergi negatif dari lingkaran kehidupan Anda. Sebelum rejeki dan takdir emas itu diturunkan di tahun 2026, Tuhan ingin memastikan bahwa orang-orang yang kelak ikut menikmati kesuksesan Anda hanyalah mereka yang benar-benar setia dan berhati tulus. Rasa sakit karena dikhianati adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah lingkaran pertemanan yang bersih. Kesimpulannya, kegawatan weton legi di tahun 2026 adalah ujian kelayakan. Jika Anda menyerah, Anda akan hancur. Tapi jika Anda bertahan dengan keimanan dan keluhuran budi, Anda akan keluar sebagai satria yang tak tertandingi kemakmurannya. Sinkronisasi Khodam Penjaga Nusantara, bala bantuan dari dimensi gaib. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa di tengah krisis yang sama, ada orang yang hancur lebur, namun ada pula yang justru bangkit dengan kekuatan tak terduga? Jawabannya ada pada intervensi dan sinkronisasi dengan Khodam Penjaga Nusantara. Terutama bagi para pemilik weton legi di tahun 2026 ini, alam semesta telah menyiapkan bala bantuan gaib yang akan bekerja secara otomatis jika Anda mampu menyelaraskan batin. Ini bukan tentang memanggil jin atau setan, ini adalah tentang resonansi energi positif dengan entitas-entitas spiritual luhur yang ditugaskan menjaga keseimbangan bumi dan membantu manusia yang memiliki niat suci. Mari kita bedah dua sosok Khodam utama yang akan aktif mendampingi weton legi di masa gawat ini. 1. Khodam Macan Putih dan Naga Emas, simbol kekuatan penyeimbang. Dalam Primbon, weton legi yang berunsur udara memiliki potensi untuk menjadi peniup atau pembakar api. Di tahun 2026 yang penuh gejolak api Kolosuro, Anda membutuhkan keseimbangan ekstrim. Disinilah peran dua Khodam sakti ini muncul. Khodam Macan Putih. Ini adalah simbol dari kekuatan batin yang tenang, kewibawaan yang berkarisma, dan keberanian yang tulus. Macan Putih tidak akan menyerang tanpa alasan, namun sekali bertindak, ia akan melibas habis musuh-musuh Anda, baik itu musuh fisik berupa hutang maupun musuh batin berupa rasa takut. Bagi weton legi, Macan Putih ini akan memberikan ketajaman intuisi untuk melihat peluang bisnis di tengah resesi, serta keberanian untuk mengambil resiko yang terukur. Ia akan menjaga Anda dari tipu daya dan pengkhianatan.
Ini adalah simbol dari kemakmuran, kelimpahan, dan kebijaksanaan yang mendalam. Naga emas adalah penjaga harta karun dan jalur-jalur rezeki. Di masa Kolosuro, hodam ini akan membuka jalur-jalur air rezeki yang tadinya macet. Ia akan menuntun weton legi untuk menemukan sumber-sumber kekayaan baru, ide-ide inovatif, atau bahkan orang-orang penting yang akan menjadi jembatan menuju kesuksesan finansial. Energi naga emas ini akan mengubah udara legi menjadi air yang mengalirkan rezeki. Ketika dua energi ini, macan putih yang menjaga kewibawaan dan naga emas yang membuka rezeki bersinergi, maka weton legi akan memiliki perisai ganda, terlindungi dari bahaya dan dimudahkan jalannya menuju kelimpahan. 2. Bisikan gaib dan pesan leluhur, intuisi tajam. Salah satu tanda paling jelas bahwa hodam penjaga Anda sedang aktif adalah peningkatan kualitas intuisi Anda. Bagi pemilik weton legi, di tahun 2026 ini, tirai antara alam nyata dan gaib menjadi sangat tipis. Anda mungkin akan sering mengalami mimpi petunjuk. Mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata memberikan solusi atas masalah yang sedang Anda hadapi atau bahkan memberikan kode tentang peluang bisnis yang tidak terduga. Jangan abaikan mimpi-mimpi ini, segera tuliskan saat Anda terbangun. Firasat kuat. Anda tiba-tiba merasa tidak enak hati terhadap suatu tawaran atau justru merasakan dorongan kuat untuk pergi ke suatu tempat. Ikutilah firasat itu, karena itu adalah bisikan dari hodam Anda yang sedang membimbing. Deja vu dan sinkronisitas. Sering melihat angka kembar, mendengar nama yang sama berulang kali, atau tiba-tiba bertemu orang yang persis Anda pikirkan. Ini adalah tanda bahwa alam semesta sedang berkomunikasi dengan Anda, menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Intinya, di tahun 2026, weton legi bukanlah sendirian. Ada pasukan spiritual yang siap mendampingi. Namun, mereka hanya akan bekerja maksimal jika batin Anda bersih, jujur, dan memiliki niat tulus untuk bangkit. Mereka adalah GPS spiritual Anda di tengah kabut Kolosuro. Strategi Sumeleh menghadapi resesi dunia, magnet rejeki di tengah badai. Tahun 2026 adalah tahun di mana logika ekonomi konvensional akan banyak menemui jalan buntu. Resesi global, fluktuasi harga tak menentu, dan ketidakpastian pekerjaan akan menjadi santapan harian. Namun, bagi para pemilik weton legi yang telah memahami esensi kegawatan ini, justru ada peluang emas yang terbuka lebar. Prabu Jayabaya telah memberikan petunjuk. Kunci utamanya adalah sumeleh, sebuah sikap pasrah total kepada kehendak ilahi, namun tetap disertai ikhtiar lahir dan batin yang gigih. Sumeleh bukanlah berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Sumeleh adalah membersihkan hati dari ketakutan dan keserakahan sehingga pikiran jernih untuk menerima petunjuk dari hodam penjaga. Berikut adalah strategi spiritual dan praktis bagi weton legi untuk menjadi magnet rejeki di tengah badai ekonomi. 1. Laku prihatin tirakat batin mengaktifkan tameng rejeki. Di masa gawat ini, tameng terbaik bukanlah uang yang banyak di bank, melainkan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Puasa weton khusus. Lakukan puasa di hari kelahiran Anda. Misalnya, jika Senin Legi, berpuasa di hari Senin. Niatkan puasa ini bukan hanya untuk kesehatan fisik, melainkan untuk membersihkan sengkolo atau energi negatif yang menghalangi rejeki dan menguatkan ikatan batin dengan hodam macan putih serta naga emas Anda.
Pati Geni jika kuat. Bagi yang merasa sangat terdesak dan kuat batin, coba lakukan Pati Geni di malam weton Anda. Tidak tidur dan tidak berbicara atau berpuasa bicara dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Ini adalah tirakat tingkat tinggi yang akan membuka pintu intuisi dan kemampuan melihat peluang yang tidak terlihat oleh mata biasa. Meditasi cahaya timur. Setiap subuh, luangkan waktu 15 hingga 30 menit untuk meditasi. Duduklah menghadap timur atau arah legi, pejamkan mata, dan visualisasikan cahaya keemasan dari arah timur masuk ke tubuh Anda, membersihkan segala rasa takut, hutang, dan kesusahan. Bayangkan cahaya itu menarik rejeki tak terhingga kepada Anda. Filosofi 3 pintu rejeki mengalirkan kelimpahan. Di tahun 2026, jangan hanya mengandalkan satu sumber rejeki. Khodam penjaga Anda akan membimbing untuk membuka 3 pintu rejeki. Pintu 1, sedekah subuh, pemberian. Ini adalah investasi spiritual tertinggi. Setiap subuh, sisihkan sebagian kecil rejeki Anda, bahkan jika hanya Rp1.000, ke kotak amal atau berikan langsung kepada yang membutuhkan. Niatkan sedekah ini sebagai pancingan untuk menarik rejeki berlipat ganda sekaligus pembersih dari sengkolo hutang. Ini adalah cara termudah mengaktifkan khodam naga emas Anda. Pintu 2, silaturahmi, jaringan. Jangan mengurung diri saat sulit, justru di masa gawat pererat silaturahmi. Khodam Macan Putih akan membimbing Anda bertemu dengan orang-orang yang tepat, mentor, mitra bisnis, atau bahkan calon investor yang akan membantu Anda keluar dari masalah. Seringkali, solusi atas masalah finansial Anda datang melalui orang lain. Pintu 3, usaha inovatif, terobosan. Weton Legi memiliki elemen udara yang melambangkan ide dan kreativitas. Di tengah resesi, justru muncul banyak kebutuhan baru. Khodam Anda akan memberikan bisikan ide atau intuisi tajam untuk menciptakan produk atau jasa yang unik, dibutuhkan, dan tidak terpengaruh krisis. Jangan takut berinovasi. Ini adalah kesempatan Anda untuk menjadi oase di tengah gurun kekeringan ekonomi. Kata-kata adalah doa. Dan pemilik weton legi memiliki kekuatan sabdo dadi yang lebih kuat daripada weton lainnya, terutama di tahun 2026 ini. Pagi hari, setiap bangun tidur, sebelum mengeluh, ucapkan afirmasi ini dengan penuh keyakinan. Gusti, kulo pasrah dumating panjenengan, sedoyo urusan rezeki lan hutang kawulo, mugi dipun paringi gampil. Sedoyo pintu rezeki saking sedoyo penjuru dipun buka, lan kawulo dados magnet rezeki ingkang barokah. Amin. Malam hari, sebelum tidur, ucapkan syukur atas apapun yang terjadi hari itu. Visualisasikan Anda sudah lunas hutang dan rezeki mengalir deras. Ini akan memprogram alam bawah sadar Anda untuk menarik keberuntungan. Penting, lakukan semua ini dengan istiqomah atau konsisten dan hati yang bersih. Khodam penjaga Anda akan bekerja keras, namun mereka butuh sinyal yang kuat dari batin Anda. Di tahun 2026 yang gawat ini, pemilik weton legi tidak hanya akan bertahan, tetapi akan menjadi mercusuar bagi orang lain, melunasi semua hutangnya, dan menjadi magnet rezeki permanen. Ini adalah takdir Anda jika Anda berani menjemputnya. Menjemput wahyu kejayaan dari keterpurukan menuju kemuliaan sejati. Setelah melalui kawah candra di muka di tahun 2026, menjalankan laku prihatin dan menyelaraskan diri dengan bala bantuan Khodam Penjaga Nusantara, kini Anda, para pemilik weton legi, telah mencapai fase puncak, menjemput wahyu kejayaan.
Ini bukan sekadar lunas hutang atau kaya raya semata, melainkan sebuah transformasi total menjadi pribadi yang berwibawa, penuh berkah, dan menjadi mercusuar bagi sesama. Ramalan Jayabaya tentang gawatnya weton legi di 2026 pada akhirnya bermuara pada janji kemuliaan. Sebuah janji bahwa di tengah kekacauan akan muncul pribadi-pribadi tangguh yang bukan hanya mampu menyelamatkan diri, melainkan juga membawa pencerahan bagi lingkungan sekitarnya. Ini adalah takdir Anda jika Anda mampu melewati semua ujian dengan hati yang bersih dan ikhtiar yang tulus. 1. Kesiapan mental sang satria, ketenangan di tengah badai. Wahyu kejayaan tidak akan turun kepada hati yang masih diliputi ketakutan, keserakahan, atau dendam. Di fase ini, pemilik weton legi harus benar-benar mencapai titik kemantapan batin. Melampaui ketakutan, rezeki besar seringkali datang bersama tanggung jawab besar. Jangan lagi takut rugi, takut gagal, atau takut dengan omongan orang. Ingatlah, Anda telah ditempa di kawah yang paling panas. Melepaskan ego, kesuksesan sejati adalah ketika Anda mampu menjadi saluran berkah, bukan wadah yang hanya menampung untuk diri sendiri. Lepaskan ego pribadi dan niatkan setiap rezeki yang datang sebagai amanah untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Berprasangka baik. Tetaplah berprasangka baik kepada Tuhan dan alam semesta, bahkan jika ada rintangan kecil di depan. Setiap rintangan hanyalah batu loncatan yang akan memperkuat pijakan Anda menuju puncak. Rezeki yang mengalir tanpa henti, takdir magnet uang permanen. Ketika Anda telah mencapai kesiapan mental dan spiritual ini, maka takdir Anda akan berubah menjadi magnet rezeki permanen. Ini bukan lagi soal mencari uang, tapi uang yang akan mencari Anda. Peluang tak terduga, ide-ide brilian, proyek-proyek besar, atau tawaran kerjasama menguntungkan akan datang tanpa Anda duga. Khodam Naga Emas akan membuka semua jalur rezeki yang selama ini tertutup. Pengaruh positif. Anda akan dihormati dan disegani. Kata-kata Anda akan memiliki bobot dan nasihat Anda akan didengar. Ini adalah manifestasi dari kewibawaan Khodam Macan Putih yang melebur ke dalam diri Anda. Berbagi berkah, hutang Anda akan lunas dan rezeki akan terus melimpah. Gunakan kelimpahan ini untuk membantu sesama, membangun desa, atau berinvestasi pada hal-hal yang bermanfaat. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak yang akan kembali kepada Anda. 3. Amanah Sang Ratu Adil bagi keluarga dan lingkungan. Puncak dari wahyu kejayaan bagi weton legi di tahun 2026 adalah ketika Anda tidak hanya sukses untuk diri sendiri, melainkan menjadi ratu adil dalam skala kecil bagi keluarga, lingkungan, dan bahkan komunitas. Penopang keluarga, Anda akan menjadi tulang punggung yang kuat yang mampu mengangkat derajat dan kehidupan keluarga besar Anda dari keterpurukan. Pemecah masalah lingkungan. Karena kebijaksanaan dan intuisi Anda yang tajam, orang-orang akan datang meminta saran dan bantuan. Anda akan menjadi penyejuk dan solusi di tengah masalah-masalah di sekitar Anda. Penerus amanah leluhur. Anda bukan lagi sekadar individu, melainkan representasi dari energi luhur Nusantara yang bangkit. Jadilah contoh, teladan, dan pembawa kebaikan. Ingatlah Mbah, kegawatan tahun 2026 ini hanyalah jembatan, sebuah proses inisiasi yang harus Anda lalui. Di baliknya telah menanti takdir yang jauh lebih agung. Anda adalah pemilik weton legi, pemegang kunci keseimbangan di tengah kolosuro. Bangkitlah, jemputlah wahyu kejayaan Anda dan jadilah mercusuar bagi dunia.